Lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, pada Standarisasi Nasional Amerika ANSI ANSI SPARC, American National Institute Standard Planning and Equipment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau disebut external level atau level pandang, view level, conceptual level, level internal level atau level physical level. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedang user melihat data dalam bentuk teks, nama hari, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik. Mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Level konseptual adalah dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logis, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan, data deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data. Data independen. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data independence. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Physical data independence, dan kedua logical data independence. Yang pertama, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual ACMA. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence
bahwa konseptual skema data diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence, prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa pengganggu program-program aplikasi yang sudah ada, pabrik atau agen atau peralatan, software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan pusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Pengertian DBMS. DBMS adalah satu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS, file manager, pengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Database manager menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. DBML, prosimiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dan dalam bahasa induk. DDL, komputer yang mengkonversi perintah-perintah DLL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS. Pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendalian yang diatur oleh DBMS. Manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Keamanan dan integrasi data. Menyediakan data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Nama-nama item data yang ada di dalam database dan jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item data. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data. Model data
file datar atau flat file, model data hierarki, model data jaringan, model data rasional, yang terakhir model data hubungan entitas. Yang terakhir model data berorientasi objek. Yang pertama adalah model data file. Model data file datar. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk formal file teks. Informasi pada suatu flat file disimpan sebagai fields dengan fieldsnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter. Model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Kelompok data. Model data jaringan. Model data basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan row table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak root table dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Kelebihan model data jaringan. Data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Model data relasional. Model data basis relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel terdiri baris dan kolom. Baris adalah merepresentasikan tuple atau record pada tabel, dan kolom mempresentasikan files pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan program berorientasi objek. Basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa programan berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek database management sistem digunakan untuk membuat link antar basis data dan aplikasi. Sekian dari saya.
Terima kasih.